Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Grisha Irawan dengan NIM 2024 Kali ini saya akan membahas pasar uang pasar modal materi 1-7 untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Yang pertama ada Bank Sentral. Jadi status dan kedudukan Bank Indonesia itu sebagai lembaga negara yang independen dan sebagai badan hukum. Tujuan dan tugas Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan 3 pilar utama Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan sistem keuangan. Kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara terdapat pada hubungan keuangan dan independensi dalam interdependensi. Bank Indonesia sebagai otoritas yang mengeluarkan peraturan dan kebijakan harus memenuhi prinsip, yakni berdasarkan riset, berorientasi ke depan, tata kelola yang baik, mempertimbangkan dampak antar kebijakan, serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, BI senantiasa bekerja sama dengan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman, keputusan bersama, serta perjanjian-perjanjian. BI dalam kerjasama internasionalnya melakukan intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar-menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral, serta pelatihan atau penelitian di bidang moneter dan sistem pembayaran. Kemudian, dalam governance framework, terdapat 5 elemen pokok, yaitu prinsip tata kelola Bank Indonesia, komitmen tata kelola Bank Indonesia, struktur tata kelola Bank Indonesia, proses tata kelola Bank Indonesia, serta hasil tata kelola Bank Indonesia. Jaring pengaman sistem keuangan adalah kerangka kerja yang melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembayaran darurat oleh Bank Sentral, serta kebijakan penyelesaian krisis. Dalam RUU JPSK, semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci meliputi pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, lender of the last resort, skim asuransi simpanan yang memadai, mekanisme penyelesaian krisis yang efektif. Selain itu, ada juga lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan pada tanggal 22 September 2004 memiliki 2 fungsi, yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank yang tidak berhasil disehatkan atau bank gagal. Di sini ada Forum Stabilitas Sistem Keuangan. Jadi, Forum Stabilitas Sistem Keuangan itu memiliki 4 fungsi pokok, yaitu menunjang pelaksanaan tugas komite koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap bank bermasalah yang ditenggarai sistematik. Yang kedua, melakukan koordinasi dan tukar-menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik berdasarkan informasi dari otoritas pengawas lembaga keuangan, dan yang terakhir mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan. Kemudian BI juga ada ekonomi keuangan dan syariah, yaitu Bank Indonesia telah mengeluarkan cetak biru atau blueprint ekonomi dan keuangan syariah sebagai panduan di internal Bank Indonesia maupun dengan pihak eksternal yang berhubungan dengan aktiva dan pelaksanaan cetak biru tersebut. Di ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip dasar ekonomi dan keuangan, yaitu yang pertama ada zakat, yang kedua larangan masyir, ketiga larangan riba, keempat adalah infak, sedekah, dan wakaf, dan yang terakhir adalah muamalah. Kemudian ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter sendiri ini mempunyai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter dalam ITF membuat 5 komponen, yaitu inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter, mengintegrasikan kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi, penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas
stabilitas sistem keuangan. Dan yang terakhir adalah penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan. Di sini kemudian ada inflasi. Jadi pengertian inflasi sendiri adalah kenaikan harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Pengelompokan inflasi itu diukur dengan IHK di Indonesia dan dikelompokkan ke dalam 7 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok bahan makanan, kedua kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, ketiga kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, keempat kelompok sandang, kelima kelompok kesehatan, keenam kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan yang terakhir adalah kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan. BPS saat ini juga memplikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang dinamakan disegresi inflasi dan dikelompokkan menjadi inflasi inti dan non-inti. Kemudian di sini juga ada faktor penentu inflasi, yaitu faktor sisi supply dan demand. Nah, Bank Indonesia dan inflasi sendiri itu digunakan sebagai single objektif, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, pengendalian inflasi ditujukan untuk mengelola tekanan harga dari sisi permintaan agregat, bukan untuk merespon inflasi akibat kejutan sementara yang bisa hilang sendiri. Penetapan target inflasi atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang harus dicapai oleh Bank Indonesia dan melalui koordinasi dengan pemerintah. Koordinasi pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan pemerintah, serta membentuk tim pengendalian inflasi nasional. Kemudian ada JIBOR atau Jakarta Interbank Overnight Rate, yaitu benchmark rate pasar uang yang mencerminkan suku bunga yang terjadi di pasar uang yang dihitung secara periodik. Yang kedua ada BI 7-day repo rate, yaitu suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Yang terakhir adalah surat berharga yang dibagi menjadi sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito bank atau SBI, dan yang terakhir adalah surat berharga atau SBN. Nah, ada di dalam pasar keuangan itu terdapat tata cara pengajuan permohonan izin bagi bank, perusahaan efek, dan perusahaan pialang, yaitu sebagai penerbit sertifikat deposito yang ditransaksikan di pasar uang, sebagai perantara transaksi sertifikat deposito, sebagai kustodian sertifikat deposito yang ditransaksikan di pasar uang. Kemudian untuk itu ada pemrosesan permohonan izinnya. Yang pertama, Bank Indonesia memberikan izin atau menolak permohonan izin secara tertulis paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia. Yang kedua, Bank Indonesia melakukan penelitian administratif terhadap kesesuaian dokumen yang diajukan sebagaimana kriteria yang ditetapkan di dalam Peraturan Bank Indonesia tentang transaksi sertifikat deposito di pasar uang beserta peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga, Bank Indonesia dapat melakukan klarifikasi lanjutan, dan yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian administratif dokumen, Bank Indonesia ini bisa memutusin untuk memberikan izin atau menolak permohonannya. Nah, yang selanjutnya ada pasar keuangan. Jadi, definisi stabilitas sistem keuangan itu suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di sini ada pentingnya stabilitas sistem keuangan, yaitu menjaga stabilitas moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan, dan yang terakhir itu sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral. Nah, di sini ada pengertian pasar keuangan. Jadi, pengertian pasar uang itu adalah tempat instrumen keuangan dengan likuiditas tinggi dan jatuh tempo yang sangat pendek diperdagangkan. Nah, pasar keuangan sendiri punya fungsi, yaitu fungsi likuiditas, fungsi transmisi kebijakan, fungsi informasi, dan fungsi accumulation and allocation of wealth. Peserta pasar uang sendiri ada bank sentral, bank-bank komersial, pemerintah, perusahaan-perusahaan, government-sponsored enterprise dan short-term investment pools, future exchange, dan dealers and broker-dealers.
Nah, kemudian pasar keuangan juga punya aktivitas. Jadi aktivitas pasar uang itu meliputi transaksi jual beli instrumen pasar uang, kemudian transaksi pinjam meminjam atau pendanaan selain kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 tahun, dan ada transaksi derivatif suku bunga rupiah untuk semua jangka waktu. Kemudian ada berbagai kebijakan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan pasar uang rupiah, yaitu penggunaan sertifikat Bank Indonesia sebagai piranti OPT dan sekaligus sebagai piranti pasar uang, penggunaan SPBU, pengembangan pusat informasi pasar uang, penetapan Jakarta Overnight Rate sebagai reference rate, penyelesaian transaksi, suku bunga penjaminan pasar uang antar bank di Indonesia, fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum, serta memfasilitasi terbentuknya master repo engagement. Selanjutnya, pasar uang yang optimal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu likuiditas yang tinggi, integrasi penuh, transparansi informasi, serta harga suku bunga yang efisien. Instrumen pasar uang sendiri ada Treasury Bill atau T-Bill, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, Interbank Call Money, sertifikat deposito, Bankir Acceptance, dan Repurchase Agreement atau repo. Nah, kemudian selain ada pasar uang, di Indonesia juga ada pasar modal. Pasar modal sendiri adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Struktur pasar modal itu di Indonesia berada pada Menteri Keuangan menunjuk OJK. Pelaku pasar modal itu terdiri dari emiten, investor, lembaga penunjang, penjamin emisi, perantara dalam jual beli efek, penanggung, wali amanat, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, serta kantor administrasi efek. Pasar modal juga memiliki fungsi, yaitu sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang terakhir adalah sebagai indikator perekonomian negara. Nah, pasar modal juga punya manfaat untuk emiten dan investor. Buat emiten sendiri, pasar modal memiliki manfaat seperti jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana atau perusahaan, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Selain itu, pasar modal juga mempunyai manfaat bagi investor, yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi, dan yang terakhir dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Pasar modal juga mempunyai instrumen. Di sini ada 4 instrumen. Yang pertama saham, yaitu tanda penyertaan modal dalam perusahaan yang memberikan capital gain dan dividen. Obligasi, yaitu surat utang berjangka dengan pendapatan tetap. Reksadana, yaitu dana masyarakat yang dikelola manajer investasi dan diinvestasikan dalam obligasi, saham, atau pasar uang. Dan yang terakhir yaitu derivatif, yaitu kontrak yang nilai keuntungannya terkait kinerja aset secara mendasar indeks suku bunga atau referensi lainnya. Nah, kemudian ada perbedaan pasar uang dan pasar modal. Yang pertama itu perbedaan dalam jangka waktunya. Kalau di pasar uang, itu dia berjangka waktu pendek, sedangkan kalau di pasar modal jangka waktunya panjang. Kemudian produk yang diperjualbelikan, kalau di pasar uang itu ada SBI, surat berharga pasar uang, dan deposito. Kalau pasar modal itu ada produk berupa saham, reksadana, dan obligasi. Sementara hasil yang diberikan di pasar uang itu berupa bunga, sementara kalau di pasar modal itu hasil yang diberikan adalah capital gain dan dividen. Nah, kalau pelaksananya, kalau di pasar uang itu ada Bank Indonesia. Kalau di pasar modal itu ada perusahaan dan bursa efek. Selain itu ada peranannya. Kalau pasar uang itu sebagai peranti operasi pasar terbuka, sementara untuk pasar modal itu sebagai alternatif pendanaan dan alternatif investasi bagi pemilik modal. Cukup sekian materi yang saya sampaikan menggunakan alat bantu berupa PPT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.